Kita sering memegang Alkitab seolah itu alat legitimasi. Kita cari ayat yang membela pendapat kita. Kita lewati bagian yang mengusik kenyamanan. Kita kutip yang mudah, kita abaikan yang menuntut pengorbanan. Kita pikir sedang mencari Tuhan, padahal kita sedang mencari pembenaran. 2 Timotius 3 ayat 16 tidak menyebut firman itu sebagai bahan renungan ringan. Ia menyebutnya berkuasa mendidik, menegur, memperbaiki, dan membekali. Itu bukan daftar saran, itu adalah intervensi bedah. Dan kita sering menolak masuk ke ruang operasi karena takut pada pisaunya. Tapi pisau itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menyelamatkanmu dari bagian dirimu yang tidak mau berubah. Salah tafsir itu berbahaya. Tapi yang lebih dalam lagi adalah hati yang sudah memutuskan sebelum membaca. Ketika kita menjadikan Alkitab sebagai senjata untuk memenangkan argumen, kita kehilangan hal terpenting yang Ia tawarkan. Pertemuan yang mengubah kita. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk mengerti, tapi untuk diubah oleh apa yang kita mengerti. Setiap kali kamu membuka halaman itu, ada dua pilihan. Membawa egomu untuk dilindungi, atau membawa hatimu untuk diserahi. Kamu tidak memotong ayat dengan gunting. Kamu melakukannya dengan pilihan yang kamu abaikan. Bukan Alkitab yang kamu baca setengah-setengah, tapi bagian yang menuntutmu, yang kamu sengaja tidak dengar. Dan pertanyaannya bukan lagi, apakah kamu punya waktu? Tapi, apakah kamu punya keberanian? Firman tidak ditulis untuk membuatmu merasa pintar. Ia ditulis untuk membuatmu hidup, bukan dengan caramu, tapi dengan caranya. Biarkan Ia mengoreksi yang bengkok. Biarkan Ia menyembuhkan yang retak. Biarkan Ia memimpinmu keluar dari penjara pikiranmu sendiri. Karena keselamatan bukan hasil penyerahanmu. Penyerahan adalah bukti bahwa kamu telah diselamatkan. Dan kasih karunia yang memulihkan selalu lebih besar dari ketakutanmu untuk berubah. Tutup dulu agendamu, buka firman-Nya, dan biarkan Dia yang menulis ulang ceritamu, selagi masih ada waktu untuk kembali.